yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan. Tetapi saya berharap setiap kritikan itu harus didasari dengan bukti dan data-data itu. Jadi Bapak Ibu, dalam anggaran awal di 2020 memang itu terprogram 50. Tapi dalam perubahan anggaran itu dipangkas menjadi 13. Kemudian terrealisasi sampai dengan akhir tahun 15M 912. Dan itu bisa dicek nanti teman-teman wartawan bisa ngecek di bagian keuangan, kemudian semuanya terperinci penggunaannya baik untuk rumah sakit dan dikas, kemudian juga oleh dinas sosial untuk program JPS 5. Nah, itu semua terprogram, terdata, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian agar kita sama-sama memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Kita boleh mengkritisi tetapi tidak boleh memfitnah. Jadi sekali lagi, pemerintahan Dinda Dahlan tidak membatasi siapapun untuk mengkritisi, termasuk juga mungkin pihak-pihak manapun yang ingin melaporkan sebagai juga bentuk pengawasan kepada kami yang sedang bekerja. Tetapi sekali lagi, hari ini kami sedang mengawali di periode ini. Kami sedang fokus bekerja, menata pembangunan yang telah selesai di periode pertama untuk kami lanjutkan di periode selanjutnya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, baru hari ini saya dan Pak Wakil berkenan mengadakan konferensi pers terkait masalah laporan tersebut, karena saya juga tidak ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang hanya untuk diketawain. Tetapi saya mengajak seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik itu anggota dewan atau siapapun, silakan kalau ada yang ingin dikritisi, apalagi DPR memiliki fungsi pengawasan. Jadi sekali lagi harus didasari dengan data-data itu. Jangan asal bicara yang nantinya akan mempermalukan diri kita sendiri. Jadi silakan semua data penggunaan dana COVID itu tertera dengan baik di bagian keuangan, bisa dicek langsung oleh teman-teman wartawan, dan kami baru saja menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Kemudian hari Senin depan BPK akan turun kembali untuk mengecek, termasuk diantaranya apa yang kita laksanakan dengan dana COVID. Mungkin bisa dijelaskan dari pagu awal, kalau lazimnya belanja COVID ini kan belanja per item kebutuhan. Kalau hari ini misalnya belum butuh hand sanitizer, itu yang dibeli. Total secara keseluruhan dari pagu sekian, sampai hari ini dalam catatan Pemda secara kontekstual, bukan tekstual, itu berapa kira-kira? Nah, dari tadi sudah saya jelaskan. Dari 19 awalnya kita diminta oleh pemerintah pusat agar menganggarkan dana 50M, menyisihkan dari APBD. Sehingga kita memangkas semua yang tertera dalam anggaran 2020 itu sebesar 50. Tetapi setelah dirasionalisasi pada perubahan anggaran, dipotong hingga 19M. Kemudian dibelanjakan sebanyak 15M. Itu terdiri dari di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, kemudian juga di Dinas Sosial. Kemudian itu di luar dari insentif dari tenaga kesehatan. Karena itu dibiayai untuk COVID, dibiayai oleh pemerintah. Artinya tudingan itu asal-asalan? Nah, itu nanti silakan teman-teman media. Ini saya menjelaskan dari sisi penggunaannya. Nah, jadi selama ini saya melihat semakin melebar. Kemudian akhirnya saya dan Pak Wakil memutuskan untuk segera melakukan konferensi pers untuk memberikan penjelasan. Ada rencana lapor balik? Kita dengar sudah lapor ke Reskrim Suspolda NTB. Ada ya, sudah benar? Kalau dari kami sampai hari ini belum ya, tetapi belum. Dari beberapa pihak kami mendapatkan laporan sudah ada. Sudah ada yang melapor? Bisa disebutkan inisial siapa yang dilaporkan? Kayaknya dari teman-teman, mungkin teman-teman tim dan lain-lain. Untuk lebih rincinya nanti silakan. Terkait dengan laporan mereka di KPK sendiri, ada yang lapor ke KPK? Apa pemerintah juga gentar soal itu? Saya sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal ini bukan karena kita merasa benar atau salah, tetapi kita menghormati setiap proses hukum yang dilaksanakan oleh seseorang. Tetapi tugas kami pemerintah adalah menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan dan kami laksanakan. Kemudian terkait dengan masalah PDWAWO dan segalanya itu, saya juga meminta kepada PT Grand, ya, selaku yang berhubungan langsung dengan pihak lain, baik itu PDWAWO ataupun yang lain, untuk segera melakukan klarifikasi agar pemerintah daerah
dalam hal ini tidak ikut terbawa-bawa dalam masalah ini. Saya dan Pak Wakil baik secara pribadi maupun secara kepemerintahan belum pernah bertemu dengan pihak PT Grand, apalagi melakukan kerjasama dan sebagainya. Jadi saya harapkan agar berita ini berimbang. Silakan PT Grand yang merasa dirugikan untuk melaporkan agar nanti bisa kita buktikan bersama siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang menyebabkan kerugian dan sebagainya. Artinya pemerintah daerah ingin mendorong pihak PT Grand untuk melaporkan Saya ini persilakan. dalam rangka mengungkap Baik itu melaporkan PDW Kamui ataupun oknum yang bekerja di dalamnya agar semuanya transparan sehingga pemerintah masyarakat bisa mengetahui masalah yang sesungguhnya. Saya berharap tidak ada pihak manapun yang ingin memanfaatkan berbagai permasalahan yang terjadi sebagai ruang untuk mengaktualisasi. Saya harapkan mari kita berikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. ada lagi. Artinya pemerintahan ini berjalan tidak pernah gentar dengan adanya dua laporan ini. Oh iya sih. Selama kita tidak berbuat salah, jangan hanya dua, lebih dari itu pun kita akan terima. Tapi tadi ada yang menarik, jangankan bertemu kenal saja PT Grand, Iya, sama saya sekali tidak. kenal sama sekali ya. Tidak, sama sekali. Lalu kemudian ada yang mengkaitkan, lagi-lagi bahwa ini sebuah fitnah. Ya silakan nanti PT Grand kan bisa menjelaskan ya. Sebaiknya teman-teman juga mengkonfirmasi kepada PT Grand, mungkin oknumnya di dalamnya. Mungkin Pak Wakil mungkin ada yang Satu lagi, ini yang paling esensi, masyarakat nampaknya sudah terlalu risih dengan beragam dinamika yang kurang lazim di medsos. Tapi pemerintah justru melakukan pembiaran. Kenapa tidak dilakukan sooterapi misalnya? saya rasa yang utama sebenarnya adalah mengingatkan kepada masyarakat kita. Melaporkan 1-2 orang mungkin hanya memberikan efek jerah pada yang bersangkutan. Tapi sesungguhnya memberikan terus, tidak pernah putus-putus, menyampaikan agar mereka itu memanfaatkan media sosial dengan baik. Jadi jangan media sosial itu dijadikan ajang untuk memfitnah orang, menyampaikan hal yang tidak benar, tapi ambil sisi positif. Agar media sosial itu berguna untuk mendekatkan hubungan silaturahim, menyampaikan hal-hal atau program-program Atau mungkin ketegasan mereka, kita anggap ketegasan dalam tanda petik itu merupakan refleksi bagian dari sakitnya masa lalu mereka. Bisa dikategorikan seperti itu? Tolong dicatat. Jadi Baik. saya ingin menyampaikan ya, hari Baik. ini sudah tidak ada lagi orang IDP Dahlan atau orang pihak. Hari ini kami menerima kok siapapun yang ingin bekerja, membantu. Baik, terima kasih dan ini Tapi jangan juga mencari ruang hal-hal ini hanya untuk mencari jalan untuk dekat, bukan seperti ya pemirsa, dan ini klarifikasi 3 poin penting dari IDP Dahlan terkait PT Grand. Kemudian masalah dana COVID sudah dijelaskan tadi secara rinci dan semua adalah tidak bertanggung jawab. Laporan ke KPK maupun, dan ini kita tunggu hasil pemeriksaan dari BPK. Ini merupakan audit intelektual, faktual yang kita lakukan. Saya tidak apa komentar sini. Ya. Pembangunan di Tambora, Umi. Kebetulan saya orang asli Tambora. Ini infrastruktur yang ada Tambora ini kapan dibangun, Umi? Saya lihat apa namanya kontrak kerja dari